Sungguh iri pada Suran, dia bisa setiap hari meraba otot dada, otot perut, di set Lu Qingyan sampai tertidur. Permintaanku tidak tinggi, aku hanya ingin meraba pantatnya. Jiang. Sudah siang. Silakan pindah ke ruang makan untuk makan. Makan, ya, hahaha. Bukankah kita sedang membicarakan soal pembatalan pertunangan? Makan apa lagi? Baiklah. Karena kamu tidak mau membatalkannya. Ya sudah, tidak usah dibatalkan. Apa katamu? Kenapa? Tidak senang? Senang? Aku sangat senang. Senang sampai hampir menangis. Bapak, Ibu, makanannya saya tidak akan makan dulu. Saya masih ada janji dengan teman. Saya pergi dulu. Lu, kamu. Bukankah datang untuk membatalkan pertunangan? Kamu ini, kalau sampai keluarga Lu membenci kita. Tidak bisa, aku hampir mati kesal karena kamu. Cari kakak kedua kamu untuk periksa, ada hipertensi atau tidak. Aku temani ibumu pergi bersama. Meskipun pertunangan tidak jadi dibatalkan, tapi orangnya sudah kabur karena kesal padaku. Patut disyukuri dan dirayakan. Biar aku cek nilai kebencian, senang-senang. Dasyachun. Saya di sini. Bagaimana progresku? Apakah jaraknya 100 miliar? Hanya tinggal beberapa nilai kebencian lagi. Host, nilai kebencian dicek setiap setengah tahun. Host, yakin mau mengecek? Hadiah untuk pemain baru memberi laporan sekali. Progres nilai kebencian. Kedepannya tidak akan muncul lagi. Cek. Tidak perlu setengah tahun. Dalam 1 bulan, aku pasti akan mengumpulkan cukup 100 target kecil. Baik, nilai kebencian saat ini 94. Waktu pengecekan berikutnya setengah tahun lagi. Oh, ternyata benda ini sesederhana ini. Tinggal 6 nilai kebencian lagi. Sudah lama tidak melihat nona kedua tertawa sebahagia ini. Aku harus cepat-cepat merekamnya, untuk saya bagikan ke semua orang, supaya semua bisa senang bersama. Kak Ian, tunangan ini benar-benar belum kamu batalkan? Suran akan pulang ke Indonesia, kamu tidak memberikan penjelasan? Lihat, tunangan tidak dibatalkan. Jiang dan Shu sampai senang gila. Iya, kalau menurutku, Suran lebih baik. Kalau dulu kamu bersama Suran, sekarang mana mungkin ada. Urusan Jiang Nanshu, dia hanya seorang pengunjung sementara. Aku ingin membatalkan tunangan, itu tidak ada hubungannya dengan Suran. Lalu kenapa kamu ingin membatalkan tunangan? Aku iri banget sama Suran. Bisa meraba otot dada Lu Qingyan six-pack dan otot lengannya setiap hari, sampai tertidur. Permintaanku nggak muluk-muluk, aku cuma pengen pegang bokongnya aja. Apa selama 3 tahun ini, aku belum cukup malu? Ran. Cheng Ye, ini aku sudah mendarat. Maksudmu, kamu sudah sampai bandara, aku jemput kamu. Oke, tapi, sekarang kamu pasti lagi sama Ayan. Lagi kumpul-kumpul ya? Apa aku ganggu kalian? Masa sih, kapan aja kita bisa kumpul? Kamu tunggu ya, aku berangkat sekarang. Ngomong-ngomong, Ayan dan yang lain ikut juga nggak? Lu G, kalian mau ikut, jemput Ran bareng aku nggak? Cewek idamanku nggak ngizinin aku jemput cewek lain. Kamu pergi sendiri aja. Ran, Lu G, mereka ada acara malam ini. Jiang dan Shu sampai bikin ibuku marah sampai kena nodul tiroid. Aku pulang sekarang buat ngadilin dia, aku pergi dulu. Keputusan untuk kembali ke Indonesia dan melanjutkan sekolah adalah untuk dengan serius mengejar ketertinggalan pelajaran. Sudah memilih sekolah internasional yang bisa menyeimbangkan belajar. Pekerjaan tidak akan berhenti. Setiap bulan akan melalui siaran langsung amal dan video pendek bertemu dengan kalian semua.
Bu, gimana? Mau makan malam? Kalian tidak makan. Ayah dan ibumu tidak nafsu makan, kamu makan sendiri saja. Melihat ada makanan enak setiap hari ditambah 1 bulan uang jajan 100.000, rumah sakit jiwa nanti pasti akan pilihkan yang terbaik untukmu. Sore ini seharusnya membawamu periksa otak. Jiang Nanshu. Ternyata kakak kelimaku yang tercinta sudah pulang. Jiang Nanshu. Bisa tidak kamu jangan begitu menjijikkan? Kepalamu kemasukan air ya? Iya, direndam di sungai. Jangan coba-coba mengalihkan pembicaraan denganku. Jujur katakan padaku, hari ini kamu sebenarnya ngapain aja? Kepalamu sendiri sudah dihijaukan, masih ada waktu luang urusi orang lain. Apa yang dia omongkan itu? Tidak benar, dia tidak membuka mulut. Sial. Aku ini pasti karena marah sama dia sampai berhalusinasi. Pasti di tubuhnya disembunyikan alat perekam atau apa. Hari ini aku cuma mau minta Lukinyan jangan batalin pertunangan. Aku nggak tahu kenapa dia langsung setuju aja. Kamu pura-pura nggak tahu ya? Aku. Ayah, ibu, Kak Lima ngerjain aku. Tolong. Kamu malah yang lapor duluan. Balik nyalahin gue ya. Aku. Udah. Kamu. Nanshu ya, kakakmu cuma bercanda sama kamu, nggak apa-apa, turun lagi nonton TV aja. Minggir. Si bungsu, Kamu juga bisa dengar isi hati Nanshu. Ibu juga berhalusinasi ya? Bukan halusinasi, ini beneran. Masa iya ibumu tadi siang, tiba-tiba periksa ke dokter? Intinya, tadi siang, aku sama ibumu ke rumah sakit, konsultasi sama dokter. Katanya, kondisi psikologis adikmu mungkin kurang baik. Kamu harus lebih jagain dia. Nanshu ya, besok, kamu harus balik sekolah. Kami agak khawatir sama kamu. wah, ngapain khawatir? Soalnya kondisi tubuhmu belum pulih betul. Aduh, hampir lupa. Baru aja habis berenang di sungai. Jadi, besok, Kak Lima temenin kamu sekolah. Gimana? Nggak suka? Iya, nggak suka. Nggak suka juga percuma. Mulai sekarang, kamu harus setiap saat bareng sama aku. Sialan, gimana aku bisa nempel-nempel sama Lukinyan kayak gini? Jiang dan Syusuran sudah kembali. Mulai sekarang, jangan lagi mengganggu lu. Sudah tahu, dijamin. King Yan. Kamu mau apa? Yun Juan, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Jiang Nanshu, bagaimana bisa kamu seperti ini? Kamu siapa? Berlagak seperti anjing Pomeranian, sering-sering menggonggong sembarangan. Jiang Nanshu jaga mulutmu, jangan kotor. Ini pacar saya. Tidak heran lu tidak menyukaimu. Suran 3 tahun lalu sudah tampil dengan anggun. Tidak seperti kamu, sekarang masih begitu ceroboh. Sungguh kasihan Yun Juan, memiliki adik perempuan yang menyebalkan seperti kamu. Oh, beneran atau bohong? Kamu kasihan pada Yun Chuan? Kamu kasihan di pagi hari, siang hari, atau malam hari? Kalau waktunya tidak cukup, kasihan sekali Yun Chuan. Jiang Nanshu diam. Aku hanya punya Yun Juan. Kenapa kamu menghasut hubunganku dengan Yun Juan? Aku tidak bertanya. Kamu punya berapa pacar? Kenapa kamu panik begitu? Jam tangan di tanganmu ini sepertinya bukan dari Yun Chuan yang dibelikan untukmu, kan? Ini aku yang beli sendiri. Yun Juan, lihat dia. Wah, segelas teh yang besar banget. Kamu. Jiang Nanshu. Jangan coba-coba adu domba kami. Si buta. Wajar saja ditipu cewek. Diam. Jiang Yun Chuan, si imut ini, aku kan gak perlu ikut kelas malam. Ngajak-ajak aku buat apa? Udahlah, ngantuk banget. Balik ke asrama tidur dulu. Teman sekamarku, kayaknya juga sahabat sekaligus rivalku. Besok aku akan temui dia. Ini yang dulu aku pelihara. Si pengkhianat dan peminta gratisan, orang yang enggak tahu mungkin mengira dialah putri keluarga Jiang. Hantu,
Hantu, Apaan sih? kok kamu bisa ada di sini? Kalau aku nggak di sini, terus di mana dong? Di sungai? Nanshu. Nanshu, kamu baik-baik saja? Syukurlah, aku kira kamu sudah tenggelam. Aktingnya payah banget. Dulu gimana caranya aku bisa dibodohi dia sampai mau loncat ke sungai? Dia kelihatannya juga nggak sepintar itu. Sahabatku, aku baik-baik saja. Saran yang kamu kasih ke aku sebelumnya benar-benar mantap. Lu Qingyan ternyata nggak membatalkan pertunangan sama aku. Nggak batal. Ternyata. Siapa ya orang di belakangnya yang menyuruh dia? Oh iya, kamu masih punya cara lain yang bagus nggak? Aku pengen segera menikah dengan Kak Qingyan. Oke, baiklah, biar aku pikirkan dulu. Cepat pikir. Wanita jahat Suran itu sebentar lagi pulang ke Indonesia. Begitu dia pulang, dia pasti akan merebut kakak Qingyan dariku. Aku dapat ide, besok Suran akan datang ke sekolah kita untuk belajar sambil kerja. Dia pasti akan pergi ke kelas jurusan keuangan untuk mencari idola kampus lu. Besok, kamu lakukan ini. Coba lihat, Si manis dari peternakan babi itu datang lagi. ini sudah berapa kali, katanya, dia pernah mencoba bunuh diri dengan melompat ke sungai. Rasakan itu, katak di bawah tempurung ingin memakan angsa. Dan begitu jahatnya. Kamu, Diriku yang dulu begitulah caranya sampai depresi, ya? Soalnya waktu itu aku juga tidak benar-benar jahat, tapi aku berbeda. Aku akan jahat sampai akhir. Kakak Qingyan. Aku datang mencarimu untuk pacaran. Lepaskan aku dulu. Aku tidak mau. Suran belum datang. Aku tidak bisa melepasmu pergi. Yan. Jiang Nanshu, kamu sengaja ya? Bagaimana kamu tahu Suran akan datang? Kenapa dia tiba-tiba bertanya seperti ini? Jangan-jangan dia mendengar rekaman percakapanku dengan Chen Qian. Dia datang untuk minta pertanggungjawabanku. Iya, aku memang sengaja. Kenapa? Siapa yang menyuruh Suran, wanita jahat ini, harus pulang dan berpura-pura manis? Qingyan, sekarang sudah menjadi milikku. Kamu lebih baik kembali dari mana asalmu, pulanglah ke tempat asalmu. Aku kembali hanya untuk bekerja. Lalu, apa yang kamu lakukan di sini? Aku cuma lewat di sini, tidak bermaksud mencari kamu. Qingyan, mulutku juga baru saja lewat di sini. Tidak bermaksud menciummu, loh? Kamu. Apa sih kamu? Cepat pergi. Kakak Ran, sutradara mencari kamu. Cari cara untuk menghancurkan Jiang Nanshu. Jadi, sebenarnya, kenapa kamu tahu Suran akan datang? Tentu saja, dia yang mencari cara untuk memberitahuku. Aku begitu memfitnah cahaya putihnya. Dia pasti sangat membenciku. Awalnya kupikir Suran lah, bidak yang paling bisa membuat keluarga lu gila. Sekarang tampaknya, Jiang Nanshu lebih unggul. Benar bahwa aku tidak membatalkan pertunangan itu hari itu. Jiang Nanshu. Gak bisa tahan dikit? Iya. Tahan. Tahan apaan sih? Bisa dimakan? Apa lebih wangi dari Kak Qingyan? Mulutnya memang tajam ya, nanti kalau diomongin di depan ibu, pasti efeknya bagus. Sial, lupa masih ada kelas. Kak Qingyan, aku lain kali datang lagi ya, lewat mulut kecilmu, dah. Nanshu, kenapa kamu bisa bertindak sendiri? Aku memang pengen banget cium Kak Qingyan sih. Ini kan tas yang pernah dipamerin Jiang Lei. Qianqian, gimana kamu punya uang buat beli tas edisi terbatas? Ini temanku yang kasih. Nanshu, bisa nggak kamu temani aku pulang sebentar? Aku takut kalau papaku mabuk, dia bakal mukul aku karena tas ini. Tapi kalau kamu yang anterin aku pulang, kan beda. Boleh. Memang beda banget sih. Kamu cuma bakal dipukul. Tapi kalau aku yang ikut, aku malah bisa tuli.
Ayo kita pergi. Iya, ayo. Ini rumahku. Ayah, ini yang aku ceritakan ke ayah. Teman sekelas yang cantik dan kaya. Putri keluarga Jiang, Jiang Nanxiu. Siapapun yang menikahinya, pasti sangat beruntung. Benar juga ya. Aku baru ingat, tadi aku lupa, beli teh dulu. Aku lihat di toko sebelah. Buru-buru sekali ya. Kalau begitu, aku tunggu kamu pulang dan akan memberimu hadiah besar. Paman ya, akan menyayangimu dengan baik. Terima kasih, Paman. Ini sedikit hadiah dariku. Semoga Paman tidak menolaknya. Xiao Jiang, kamu baik sekali. Sudah seharusnya. Tapi, aku tidak menyangka Paman hidup dalam kondisi seperti ini. Aku memberi kian-kian ratusan ribu rupiah. Dia tidak memberi Paman sedikit pun. Ratusan ribu apa? Gue tidak lihat sepeser pun. Ayah. Uangnya mana? Uang apa? Uangnya mana? Pukul saja, pukul saja. Kalau sudah memukul sahabat musuhku, jangan pukul aku lagi ya. Uangnya mana? Aku tidak tahu uang apa. Kamu tidak tahu. Sudah kubilang, kalau sudah memukulnya, jangan pukul aku. Kenapa kamu tidak mendengarkan? Wuge, Kian-Kian dan ayahnya sedang berkelahi. Cepat lapor, lapor. Jiang Nanxiu, kau membuatku kehilangan satu mata. Bagaimana kau mau menggantinya? Kian-Kian. Aku tidak sengaja. Aku juga tidak tahu, kenapa Paman tiba-tiba bisa kambuh sakit jiwanya. Apa yang kau omongkan? Mana ada dia sakit jiwa? Ini perundungan, perundungan. Dia seharusnya mati di penjara. Jiang Nanxiu. Kau sengaja bersekongkol dengannya untuk mencelakaiku, kan? Kian-Kian, kan kau yang minta aku temani pulang? Aku juga tidak tahu kenapa Paman bisa tiba-tiba seperti itu. Lagi pula, bukannya kau bilang kau paling sayang ayahmu, seumur hidup tidak ingin berpisah dengannya. Kau cuma kehilangan satu mata, tapi yang hilang dari Paman adalah kebebasan. Dia bahkan harus masuk rumah sakit jiwa. Maafkan dia untuk kali ini saja. Si suciwan besar ternyata ada di sampingku. Patung Bunda Maria di Paris harusnya diganti dia yang duduk. Tidak, aku sama sekali tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Jiang Nanxiu. Sudah waktunya pulang. Ya, datang. Oh ya, Kian-Kian. Rumah sakit jiwa untuk Paman akan kubantu carikan. Kau? Tenang saja jalani pengobatan. Kak Ran, tidak berguna. Lain kali kalau masih sebodoh ini, jangan minta aku yang membereskan. Lalu aku harus bagaimana sekarang? Kau sembuhkan dulu lukamu. Lalu... Ini bagus. Ini juga bagus. Apa yang bagus? Rumah sakit jiwa. Ini. Nak. Sudah mulai mencari-cari? Iya, lebih cepat tinggal, lebih cepat tenang. Menurutku. Kamu. Begitu tidak sabar, ingin memasukkan aku ke sana. Apa? Kalau begitu, aku mau kamar yang terbaik. Aku sedang memilihkan untuk ayah temanku. Kamu ikut-ikutan apa? Kalau begitu, aku tidak perlu tinggal di sana. Tidak perlu, tahan dulu, jangan buru-buru. Belum waktunya. Kapan aku bisa tinggal di sana? Kalau kamu mau tinggal, sekarang juga bisa. Aku pilihkan yang bagus untukmu. Ah, tidak perlu juga, aku bisa menunggu lagi. Biar aku pikir-pikir dulu. Si bapak tua ini sepertinya karena kematian sang kakak ketiga, terpukul berat, lalu tahu kakak pertama dibikin bangkrut oleh perusahaan saingan, baru jadi gila.
Ada apa? Tidak, nak, cuma mau tanya, apa kamu mau hadiah apa-apa? Bukankah kamu sebentar lagi ulang tahun ke-19? Transfer uang saja. Supaya nanti, ketika kalian sudah sangat membenciku dan mengusirku dari rumah, aku tidak jadi gelandangan. Ternyata selama ini, kami benar-benar telah menyakiti hati Nanshu. Makanya dia, meski tahu keluarga akan tertimpa musibah, dia tidak mau menolong kami. Ayah, gimana? Adik perempuanmu benar-benar bisa meramal masa depan. Ayah, aku mau cerita sesuatu. Kamu ngapain berdiri di sini? Ayah minta kita pulang bareng. Aku masih ada urusan hari ini. Kamu pulang dulu aja. Bukan, kamu bisa ada urusan apa sih? Tentu saja mau membuat sahabat palsuku menanggung akibat perbuatannya sendiri. Dia sudah siap-siap setelah aku antar dia pulang membujuk ayahnya yang pemabuk itu untuk menodai kehormatanku. Meskipun akhirnya percobaan menggangguku gagal, tapi dia akan memukul telingaku sampai tuli sebelah. Bagaimana aku tidak membalasnya? Urusanmu apa? Qian, ayo kita pergi. Bodohnya ini, aku belum pernah lihat yang buru-buru cari mati kayak gini. Sialan. Berkali-kali berani ganggu anak perempuanku. Ayah dan anak perempuan itu sekarang gimana? Sudah ditangani oleh Jiang Nanshu. Itu juga tidak aman. Adikmu sekarang kondisinya khusus. Kamu harus jaga dia baik-baik. Selain itu, kalau ada kesempatan, terus verifikasi soal ramalannya. Kak Lima, bisakah kamu membiarkan aku makan dengan tenang sendirian? Tidak bisa, ayah bilang menyuruhku melindungimu dengan baik. Jika harapan Jiang Nanshu menjadi kenyataan, maka Dewi Weiweiku tidak akan begitu. Bagaimana pendapatmu tentang Lin Weiwei? Bagaimana? Jiang Nanshu, lihat cepat, tunanganmu datang untuk makan bersamamu. Kakak Qingyan peluk. Jiang Nanshu, kamu tidak punya malu ya? Di tempat umum seperti ini, kamu bilang peluk ya langsung peluk? Aku peluk sebentar, tunanganku kenapa? Kalau kamu mau, aku bisa juga memelukmu secara pribadi. Siapa yang mau peluk kamu? Kak Qian, aku dan dia tidak ada apa-apa. Jangan salah paham, bagaimana mungkin aku menyukai wanita jahat seperti ini? Aku tentu saja bercanda denganmu, aku hanya suka kakak Qingyanku. Aku tidak mencintai siapapun, hanya ingin memberikan kepada seluruh dunia semua anak cowok ganteng sebuah rumah saja. Jadi kapan Lu Qingyan bisa membatalkan pertunangan? Aku masih menunggu untuk mendapatkan 10 juta untuk bersenang-senang sebentar. Aduh. Jiang Nanshu, kalau kamu berani lagi menyentuhku sedikit saja, kamu jangan harap bisa membatalkan pertunangan kita selamanya. Makan dulu. Kamu gila ya? Siapa yang mau makan bareng kamu? Kenapa nggak mau makan sama aku? Masa sih? Aku sudah pesankan semua makanan untukmu, tinggal nunggu kamu datang. Duduk. Jiang Nanshu, cara main matamu ini agak ketinggalan zaman deh. Bahkan Suran saja tahu, kakak Yan tidak suka makan kastanye. Kamu malah sengaja memberinya. Main mata apa? Siapa yang tahu pangeran dari Beijing ini pilih-pilih makanan? Kastanye kan enak. Kenapa nggak mau makan? Seperti babi hutan yang tidak bisa makan padi halus. Aku memang sengaja. Aku cuma mau biar Kak Qingyan ingat sama aku. Tapi aku memang terlalu bodoh. Urusan kecil seperti ini saja nggak bisa aku lakukan dengan baik. Kak Yan, masalahmu dulu dengan Suran. Kami semua tahu, wanita berpayudara besar tapi otak kosong ini, mana pantas buat kamu. Mumpung Suran masih di dalam negeri, cepatlah putuskan hubungan dengan dia. Wah, anak buah utama Suran mulai berjuang untuk sang dewi nih. Kamu suka Suran? Ada apa nih? Kok dia bisa tahu secepat ini? Ada yang mau mencuri pacarnya, tapi Cheng An memang terlalu jelas merayu. Begitu lihat Suran, langsung kayak merak jantan yang mengembangkan ekornya dengan gagah, tapi dilihat orang buta. Kalau suka Suran, ya kejar dong. Jangan biarkan dia mengganggu aku dan Kak Qingyan lagi. Yan Ge itu saudaraku, mana mungkin aku ngejar Suran? Jiang Nanshu, jangan coba-coba adu domba. Yan Ge, aku nggak punya pikiran lain ke Suran, hatinya cuma ada kamu, aku cuma anggap dia adik. Iya,
Aku juga cuma anggap para kakak ganteng sebagai kakak aja kok. Kalau suka, ya kejar saja. Aku nggak ada hubungan apa-apa dengannya. Berani melawan pangeran dari lingkaran Beijing. Pemberani banget. Yan Ge, nggak merasa. Ini agak salah kesuran, lagi pula dia demi kamu. Sampai ninggalin kerjaan di luar negeri. Dia melakukannya untuk dirinya sendiri. 30 juta dulu itu, sudah melunasi semua hubungan. Cheng An. Jangan sebut namanya lagi di depanku. Pulang saja, suruh ayahmu bawa dia, periksa otaknya. Kamu yang seharusnya periksa otak. Seluruh keluargamu yang seharusnya periksa otak. Cara bicaramu bikin pengen mukul. Untungnya wajahmu lumayan. Kalau tidak, sudah kubanting kamu. Kamu tidak ikut teman-temanmu pergi? Mereka itu saudara angkat. Kamu kan adik kandungku. Tentu saja aku akan tinggal di sini menemanimu. Kalau aku yang dulu, pasti senang sekali. Sekalian ceritakan kalau kakak kelima akan tertular penyakit parah karena jadi anak buah. Dan mati dengan keadaan yang sangat menyedihkan. Semuanya akan kuceritakan padanya. Untuk memperingatkannya menjauhi si playgirl itu. Penyakit parah? Itu. Dick, bagaimana pendapatmu tentang Lin Yueyue? Wanita yang baik. Kandidat terbaik untuk kakak kelima. Di belakangnya, paling tidak ada 3 sugar daddy. Aku bantu kakak kelima. Mempercepat proses hidupnya, nanti saat dia sadar, pasti akan sangat membenciku. Yun Juan, Ternyata kamu benar-benar di sini. Jangan mendekat. Yun Juan, ternyata kamu benar-benar di sini. Jangan mendekat. Yun Juan, kamu kenapa sih? Itu. Aku akhir-akhir ini agak alergi sama kamu. Jauh-jauh dariku, ya. Jiang Yun Juan, kamu berani memperlakukanku seperti ini? Baik, aku pergi sekarang. Jangan menyesal nanti kalau aku sudah pergi. tidak boleh. Pasangan bintang 5 tidak boleh kabur. Cepat kejar. Tapi apa lagi? Cepat, aku, cepat. adik, apa kamu sudah tahu dari dulu? Di depan gerbang sekolah, ada sugar daddy-nya yang sedang menunggunya. Makanya kamu suruh aku mengejarnya keluar. Aku benar-benar dicampakkan. Adik, kamu yang paling baik sama aku? Pasti kamu salah lihat. Itu kan jelas-jelas ayahnya kakak Yue. Soalnya, ayah angkat juga ayah, kan? Sial, ternyata Jiang Nanshu benar-benar tega tidak menolong. Kalau saja dulu sikapku tidak begitu buruk, dia sekarang tidak akan buru-buru menyuruhku mati sia-sia. Adik, aku ke depannya pasti akan baik sama kamu. Kamu dulu benar, aku harusnya sudah putus dengannya dari dulu, aku sekarang akan putus hubungan dengannya. Putus hubungan. Kesempatan bagus nih. Lin Yue, kesempatan sudah kuberikan padamu. Besok aku ajak kakak 5 ke kafe. Bisa tidak kamu memancingnya kembali? Terserah kamu. Bukannya kamu bilang jam 3 sore? Aduh, Kak 5. Kenapa buru-buru sih? Cewek kalau mau keluarkan harus rapi dulu. Mungkin aja kakak Yue pengen ninggalin kenangan indah terakhir buat kamu. Lihat tuh. Kakak Yue bawa ayah kaya datang untuk klarifikasi. Siapa itu? Nggak tahu juga. Ini nggak sesuai dengan yang kita omongin. Kok malah cemberut sih? Tunggu. Kak 5 kan udah ketemu si Sugar Daddy. Kok masih nanya gitu? Jangan-jangan Lin Yue ganti ayah? Coba lihat lagi. Mungkin aja itu pamannya. Wah, nih orang. Suruh bawa ayah, kok malah ganti yang dibawa? Ini. Aku. Terus ini apaan lagi? Ini yang kamu bilang kenangan indah terakhir? Etiket barat. Belum pernah lihat? Ngapain sih, Lin Yue? Kenapa kamu bawa Sugar Daddy sampai ke depan muka Kak 5? Etiket apaan sih? Cium selamat sore. Lihat, itu cium perpisahan.
Cium perpisahan. Itu cium perpisahan. Kok baru datang sih, kakak? Ini yang benar, kan? Menurutmu, Ditinggalkan saja sudah menyedihkan. Masih harus, tanpa sepengetahuan, secara bersamaan dengan 3 pria berhubungan dekat. Ternyata kamu juga bagian dari permainan mereka, ya? kenapa aku naksir wanita yang menjijikan seperti ini? Bukan. Jadi, adikku sayang. Ini siapa lagi? Ini. Sepertinya pamannya dia. Kakak senior Yue Yue, sangat polos, kan? Ini pasti pamannya dia. Dia itu? Dia membalas budi pamannya. Tolong aku. Aku merasa udara di sini terlalu segar. Seperti kepolosan kakak senior Yue Yuemu. Putus kapan saja bisa. Tunggu lain kali saja. Masa sih? Masih ada lagi, ahli manajemen waktuku ini, yang satu antar, satu jemput, satu sambut ini. Siapa yang tidak pusing? Ini bukan kafe, jelas kolam ikan kakak senior Yue Yue. Ini seharusnya ayahnya, kan? Iya, ayah sugar daddy yang diduduki di pangkuan. Makasih ya, adik. Kalau bukan karena kamu mengatur upacara putus cinta ini, seumur hidup aku nggak akan tahu dia selingkuh di balik selimut, sementara aku dikibulin. Sama-sama, ini namanya KO, ya kan? Lin Yue Yue udah gila. Demi balas dendam sama aku, dia rela ngelepas target besar seperti kakak Wu, pakai dia buat nge-KO aku. Aduh, Kak Yu, Tolongin aku dong, penggemar sintingku itu. Dia putra kelima dari keluarga Jiang. Tolong sembunyikan ini darinya sekali ini aja. Boleh, kan? Lin Yue Yue, mainnya keterlaluan nih. Bawa sugar daddy-nya sampai ke depan muka kakakku udah keterlaluan. Malah main di depan hidung. Kalian. Gue sinting. Sesinting apapun gue, nggak bakal nyampe kamu, Lin Yue Yue. Kamu benar-benar jorok. Gue benar-benar buta. Sampai, suka sama cewek kayak kamu. Kalau bukan karena adikku, gue nggak akan tahu kamu ternyata dalam satu sore ketemu 3 cowok. Kamu benar-benar bikin gue melongo, kita udah tamat. Jiang Nanshu, kau bohong padaku. Kau bilang mau membantuku berbaikan dengan Yun Chuan. Nyatanya, kau cuma mau membongkar kelakuanku yang memalukan dengan pria lain di depan umum. Iya. Aku benar-benar tidak. Siapa sangka kau main seperti ini? Coba lihat sendiri. Ini kan kirimanmu. Kau suruh aku saat mendung, berpura-pura. Nanti kita main sandiwara, supaya kakak kelimamu percaya aku bersih. Aku sangat percaya padamu. Beginilah caramu memperlakukanku. Aku bahkan sudah cek cuaca. 15 hari lebih awal. Hari mendung paling cepat. Baru seminggu lagi. Itu pun cerah berawan. Mendung. Mendung apaan? Bukannya aku kirim pesan untuk besok. Maaf ya. Ada salah ketik. Ayo pergi. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Coba kau sentuh dia sedikit saja. Yun Chuan, dengarkan penjelasanku. Diam kau. Kau sungguh keterlaluan. Ku beritahu, kalau kau masih berani menggangguku, semua hal yang telah kau lakukan akan kubeberkan. Lihat saja, bagaimana nanti kau bisa bertahan di sekolah. Mengingat masa lalu kita, kali ini aku maafkan. Mulai sekarang, jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Nanshu, tenang saja. Kakak kelima pasti akan melindungimu. Kalau begitu, terima kasih ya. Kamu dan Lin Yue pulang bersama saja. Itu. Adik. Kita kembali ke sekolah dulu. Baiklah, urusan sial ini terserah deh. Kebetulan, aku akan pulang dan menghadang Lu Qingyan, mau kasih dia kacang chestnut. Kak Qingyan. Kak Qingyan, kamu merindukanku tadi malam. Sibuk. Sudah periksa otakmu? Sudah periksa. Aku terlihat seperti ada bunga di wajahku. Kenapa kamu bilang begitu? Jelas sekali itu rumput, dan itu favoritku.
idola sekolah. Kak Qingyan, cintaku padamu, seperti kastanye ini. Setelah dikupas, hatiku penuh denganmu. Apakah kamu mau menerima cintaku? Bisa minggir? Apa yang harus kulakukan agar bisa masuk ke hatimu? Aku benar-benar sangat sedih. Hari ini berhasil check-in. Bagaimana kalau besok kita coba adegan mabuk dan menyinggung? Aku minum segelas, main di bar. Minum, berdansa, bersenang-senang semalaman. Dengan begitu ada alasan, lalu pesan beberapa model pria. Aku sangat cerdik. Sejauh ini, orang lain tidak bisa mendengar suara hati Jiang Nanshu, kecuali Kak Lu. Meskipun terlihat tidak bereaksi tapi langit runtuh, mungkin dia tidak akan berubah ekspresi. Jadi aku belum jelas apakah malam ini cari kesempatan untuk menguji, Kak Yan. Malam ini minum segelas. Lu Qingyan, idola sekolah, bertemu malam hari dengan bintang baru Suran. Suran sedang syuting di sekolah sebelah. Kesempatan bagus ini bagaimana bisa tanpa aku? Ayo. Suran. Jiang Nanshu, kamu gila ya? Ranran ngapa-ngapain kamu? Wah, para tokoh utama sudah datang semua. Akhirnya giliran adegan aku. Kenapa? Cuma dia yang boleh datang cari tunanganku. Aku nggak boleh lihat-lihat. Suran, kamu berani bilang dia bukan datang buat kamu. Nona Jiang, kamu salah paham. Hubunganku sama dia bukan seperti yang kamu kira. Kak Yan yang aku panggil ke sini, nggak ada hubungannya sama Ranran. Jangan cari gara-gara lagi. Ada untung apa kamu bela-bela dia? Si imut Suran ada di mana? Bukan kamu siapa. Bu berkelahi pun ada gilirannya. Aku belum selesai berantem. Si imut Suran ini berani ganggu suamiku. Hari ini aku harus tampar dia. Kalau hari ini kamu berani bantu dia, aku tampar kamu sekalian. Minggir sana. Silakan duluan, silakan. Ini dia si imut, Suran. Hei, gendut, kamu teriak apa sih? Hah, suami jelekmu itu, siapa yang mau? Tapi dia kemarin, di ruang VIP bar, menemani para pria itu minum. Wanita ini jahat sekali, tidak tahu malu, memang dasar orang jahat. Bahkan suamiku saat mimpi, selalu memanggil namanya. Kemarin hanya minum biasa dengan sutradara dan investor. Aku tidak melakukan hal yang keterlaluan. Pada Akhirnya aku tetap dibawa pergi. Dia bukan salah satu dari pria-pria di bar itu. Kamu lihat apa? Yang membawamu pulang kemarin, pasti bukan Kak Qingyan. Foto-foto di forum itu pasti hasil editan. Saya rasa Anda salah orang. Dia tadi malam, tidak bermalam dengan pria manapun, termasuk saya. Siapa yang tahu kalian sudah tidur bersama atau belum? Kamu begitu membelanya. Kalau bukan pacarnya, apalagi? Aku harus mempertahankan citra sebagai adik. Harus dijaga dengan baik. Kamu bohong. Meskipun dia laki-laki, dia tetap priaku. Akulah yang akan jadi istrinya di masa depan. Kak Yan, benarkah kamu akan meninggalkan Suran? 3 tahun lalu, jika bukan karena Suran, kamu sudah mati. Sekarang, untuk 30 juta, kamu melupakan persahabatan kita. Kak Cheng, jangan lanjutkan. Sepertinya waktu hari ini, tidak terlalu tepat. Hal yang ingin kamu bicarakan, kita bicarakan lain kali. Karena Jiang Nanshu adalah tunanganku, aku akan bertanggung jawab padanya. Adapun persahabatan yang kamu sebutkan, Lu Qingyan bilang akan bertanggung jawab padaku. Tidak, pertunangan ini harus dibatalkan. Tapi Lu Qingyan entah kenapa jadi gila, tidak mau menyebutkan soal pembatalan pertunangan.
Dasya Chun, jangan pura-pura mati. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Karena dia tidak menyebutkannya, kamu yang mengajukannya saja. Masuk akal, biarkan aku yang bertingkah aneh. Apa? Kalian berdua memang benar-benar punya hubungan, dan juga ada ikatan batin. Apa yang mau kalian bicarakan berdua tanpa aku? Aku tahu. Karena keberadaanku menghalangi cinta kalian, benar, kan? Kalian pasti sangat berharap aku sekarang juga langsung angkat kaki pergi, ya? Lu Qingyan, batalkan pertunangan kita. Aku tidak mau lagi menjadi orang yang malang dalam cinta. Besok aku akan ke keluarga Lu untuk membatalkan pertunangan. Dia besok tidak akan benar-benar datang ke keluarga Lu, kan? Nona Jiang, kenapa Anda datang? Aku datang untuk membatalkan pertunangan. Maaf, saya harus laporkan dulu kepada ibu. Baik, cepatlah pergi. Banyak sekali aturan yang menyebalkan. Ibu, Tuan Muda, Nona Jiang kedua sudah datang. Dia benar-benar datang. Nona Jiang, silakan. Baik. Kalau lebih lambat sedikit lagi, aku sudah mau mempertimbangkan untuk bergelantungan di pintu gerbang keluarga Lu ini untuk main-main, memberi ibu Lu sedikit kejutan. Mohon tunggu sebentar. Wah, ada danau. Bagaimana kalau nanti aku turun mandi untuk mengejutkan keluarga Lu, agar pertunangan bisa dibatalkan dengan lancar? Jangan lompat. Nggak mau lompat? Masa ia mau lompat? Diam aja deh lo. Baru aja kamu mau lompat ke danau. Anak ini baru aja susah payah ngalihin pembicaraan soal lompat ke danau. Dasar, selalu nyebut-nyebut hal yang nggak perlu. Siapa bilang aku mau lompat ke danau? Jangan-jangan kalian bisa dengar isi hatiku, masa sih? Perlu ditanya siapa lagi? Baru aja kamu lihat danau itu, mata kamu langsung berbinar. Dek, apa waktu itu lompat ke sungai, otakmu masih kebanyakan air? Ya, mau nambahin lagi. Loi ngomong apaan sih? Diam. Nggak kena. Paman, Bibi, jangan berdiri saja. Kita masuk dulu saja. Bye. Xiao Lu memang yang paling bijaksana. Lihat tuh Xiao Lu, lihat lagi kalian berdua. Ini semua salahmu, bikin aku ikut menderita. Apa urusanku? Ternyata memang dari keluarga kecil, anak yang dibesarkan. Bukan. Tante. Kamu siapa? Kakek Lu mana? Nanshu, tidak boleh kepada Tante Lu, sangat tidak sopan. Pergi, tolong panggil kakek turun. Bye. Aku tidak akan membiarkanmu seperti ini. Orang yang tidak pantas, masuk ke keluarga Lu. Tante Lu, kenapa kamu menyerang secara pribadi? Aku tadi hanya mencari balok atap saja. Ini pun tidak boleh. Untuk apa kamu mencari balok atap? Ini semua karena kamu. Sebentar lagi. Kalau kamu tidak mengakui hubunganmu dengan Suran, aku akan gantung diri di depan kakek Lu. Jangan gantung diri. Kak Lu tidak setia. Kenapa kamu yang gantung diri? SST. Dasar, kaget kan? Berkeringat dingin, kan? Aduh. Aku tadi seharusnya langsung lompat ke danau buatan untuk mandi. Aku sekarang lari keluar dan lompat. Seharusnya masih sempat. Kumohon. Jangan lompat. Sudahlah. Agak dingin. Lebih baik tidak usah pergi. Kalau sampai masuk angin, gimana caranya aku bisa terus mengejar Lu Qingyan, sekalian mempermalukan keluarga Jiang? Biar mereka benci sama aku. Oh iya, muka aku hari ini udah cukup memalukan belum? Aku pengen banget kabur. Bapak, kemari. Ibu? Walaupun aku tadi nggak nemuin balok rumahnya, tapi aku sadar nih, rumah ini emang bagus banget ya. Nanti kalau aku udah menikah ke sini, rumah ini akan aku rampas dan kasih ke kalian. Oke nggak?
Bisa-bisanya ngomong kayak gitu? Nanshu, jangan ngomong sembarangan. Kalau kamu udah menikah ke keluarga lu, rumahnya perlu direbut lagi. Anak saya ini kurang pandai bicara. Kami nggak akan merampas rumah keluarga lu. Bapak benar, nanti kalau aku udah menikah ke sini, rumah ini, bukannya semuanya terserah aku, kalian mau apa, akan aku kasih apa. Oh iya, nanti kalau aku udah punya anak, anaknya akan pakai marga keluarga Jiang. Terus kita kosongin keluarga lu bareng-bareng. Bagus nggak? Jiang Nanshu, kamu memang gak pernah mengecewakan aku. Kalau tidak batalin tunangan, aku bakal ngosongin rumah keluarga lu, buat hormatin kalian. Apa salahku sih? Aku cuma anak desa, cuma gadis kecil, yang nggak tahu sopan santun. Nanshu, suka sama villa ini? Suka, kakek lu. Aku beneran suka banget sama rumah ini. Besok pengen langsung tinggal di sini. Bisa kasih rumah ini ke aku nggak? Agak malu-maluin sih. Jangan-jangan terlalu banyak minta. Gimana menurutmu, langsung minta rumah orang? Nggak nyata banget keluarga Jiang kalian. Gitu ya ngajarin anak perempuan. Didikan keluarga. Bener-bener nggak tahu malu. Kamu. Bibi lu, aku nggak mau kamu ngomongin orang tuaku. Didikan keluarga nggak bagus. Mereka biasa ngajarin aku harus jujur dalam hidup. Aku dari kecil sifatnya penakut. Mereka bilang ke aku, mau apa? Langsung bilang aja. Mereka baik banget ke aku, ngajarin aku dengan baik. Gimana bisa kamu nyalahin mereka? Yang diberikan setahun sekali, penghargaan 10 anak berbakti terbaik. Nggak bisa tanpa aku. Haha. Kamu bener-bener berbakti ya. Berbakti sampai hebat, kamu. Mau tinggal di keluarga lu lagi? Mimpi kali. Hari ini kamu diizinkan masuk. Hanya karena kamu setuju untuk membatalkan pertunangan. Hari ini kamu dipanggil ke sini. Ya, untuk membahas pembatalan pertunangan dengan anakku. Tenang, hidup lajang sudah menanti. Tetap tenang dan sabar. Jangan panik, tahan. Jangan ketawa. Kakak Qingyan, aku masih mencintaimu. Apa? Kamu menyesal? Meski aku sangat berat melepasmu, tapi aku sudah tahu, hidup akhirnya menghajar juga orang malang sepertiku ini. Hatiku sakit sekali. Hari-hari tanpa kakak Qingyan, langit pun terlihat kelabu. Nanshu, kalau kamu suka villa ini, kakek yang memutuskan akan memberikannya padamu. Ini. Aku benar-benar datang untuk membatalkan pertunangan, bukan untuk mewarisi harta. Arahnya kok kayaknya salah deh. Bukannya seharusnya ambil sapu lalu menyapu keluar seluruh keluargaku? Aku sudah meminta yang muluk-muluk. Masa masih bisa dapat warisan villa? Kamu juga tahu kalau permintaanmu muluk-muluk? Ini. Kakek lu, Anda benar-benar akan memberikan villa senilai 1 miliar ini kepada saya. Setelah kamu menikah dengan Xiaoyan, rumah ini akan segera aku berikan padamu. Baik, ini bukan sesuatu yang pantas aku miliki. Sudahlah. Aku tidak ingin kakak Qingyan merasa tidak bahagia. Aku selalu tahu, dia sudah punya orang yang disukai. Ayah, gadis ini sudah datang sendiri untuk membatalkan pertunangan. Kenapa ayah masih membicarakan syarat mas kawin dengannya? Xiaoyan, bagaimana menurutmu? Aku tahu, perjodohan yang aku kenalkan ini kamu tidak mau. Wanita bermarga Su 3 tahun lalu itu. Aku beri dia 30 juta. Dia langsung pergi bawa uangnya. Karena hal ini, sampai sekarang kamu masih membekas di hati. Kakek. Kita jangan bahas dia lagi. Iya, kan? Mengingatkan hal yang menyedihkan baginya. Tapi, sudah 3 tahun, aku juga tidak lihat kamu pernah mencari Suran sekalipun. Sepertinya, rasa sukamu juga cuma segitu, ya? Bapak lu, dulu, pernikahan ini sebenarnya sudah sangat terburu-buru. Sekarang, semuanya kembali ke titik awal. Bagaimana kalau kita hentikan sampai di sini saja? Wah, pertama kali aku melihat kalian dengan pandangan yang baik. Dulu aku memberi Suran 30 juta untuk meninggalkanmu. Nanshu adalah calon menantu yang aku pilih sendiri. Meski pertunangan dibatalkan, juga harus dengan cara yang terhormat.
Ini 100 juta. Bisa dijadikan sebagai kompensasi pembatalan pertunangan. Berapa? Lihat apa, kamu ini. Batalin tunangan cuma kasih aku 10 juta. Masih pelit-pelit gak mau balikin. Kakek jauh lebih baik. Kakek lu, aku. Nanshu, jangan buru-buru. Biar kakek yang tanya. Xiaoyan, kamu benar-benar mau batalin tunangan? Dia malah ingin banget. Jangan bikin masalah lagi. Aku gak mau jadi bawahan lagi. Cepat setuju dong. Kalau gak setuju, aku remehin kamu. Mau, batalin saja. Kalau Nanshu, gimana? Kamu, gimana pikiranmu? Aku, meski aku sangat berat melepasnya, kakak Qingyan, tapi daripada berat melepas, aku lebih takut dia benci aku. Jadi untuk pertunangan ini, aku juga setuju. Sudah kuduga, kamu berat melepas si brengsek ini. Bukan, kakek lu. Maksudku adalah, Aku tahu. Kamu pasti kesal sama si brengsek ini. Dengar-dengar dari orang tuamu, kamu punya depresi berat. Aku ini gak mau memicumu, takut memperparah kondisimu. bukan, kalian ngomong apa sih? Siapa yang depresi? Aku baik-baik saja. Kakek, bukan begitu. Aku ini cuma merasa. Ya sudah, untuk sementara begini dulu. Sementara, jangan dibatalkan dulu. Ayah, Xiaoyan sudah setuju. Bagaimana bisa kamu seperti ini? Yang saya maksud adalah kedua pihak. Kamu tidak melihat. Nanshu saja tidak senang. Begini saja, coba jalani hubungan lagi selama 3 bulan. Jika benar-benar tidak bisa cocok satu sama lain, maka batalkan pertunangan. Saya juga tidak bisa mengorbankan kebahagiaan dua anak ini bermain-main. Besan, bagaimana pendapatmu? Ini masih tergantung pada Nanshu sendiri. Tidak peduli pertunangan dibatalkan atau tidak, uang ini akan saya berikan padamu. Berikan kelonggaran 3 bulan lagi. Kalian anak muda, coba jalani hubungan dengan baik. Saya tahu, kamu tidak tega dengan anak nakal ini. Dan dia juga akan melihat kebaikanmu. Baik, pasti tidak akan terlihat. Buruk, belum tentu. Sakit kepala. Bicarakan lain kali. Saya mau pergi pijat. Xiaoyan, ikut saya ke ruang belajar. Butler, antarkan keluarga Nanshu. Tidak bisa, saya harus bicara dengan kakek dengan baik. Ternyata kakek lu sama sekali tidak berniat membatalkan pertunangan kita. Pertunangan dibatalkan atau tidak penting, pria boleh bukan milikku, tapi uang harus. Silakan. Xiaoyan, katakan pada kakek dengan jujur, apakah kamu sampai sekarang masih tidak bisa melupakan Suran? Kakek. Keputusan yang saya buat, sama sekali bukan karena dia. Dia belum sampai bisa ikut campur. 3 tahun lalu, dia menyelamatkan nyawa saya. Saya berjanji akan memenuhi satu permintaannya. Dia bilang, setelah lulus ingin bersama saya. Kamu setuju? Setuju. Bodoh. Hanya karena dia menyelamatkan nyawamu, langsung kamu setuju? Memangnya kenapa? Bukankah keluarga lu mengajarkan untuk menepati janji, sopan santun, kebaikan hati, dan toleransi, harus nomor 1 dalam segala hal, baru layak jadi penerus keluarga lu? Pendapat saya tidak penting. Karena hal ini, kamu sengaja melawan keluarga, benar kan? Apakah kamu ingin memanfaatkan Suran untuk melawan keluarga? Atau jangan-jangan aturan-aturan ketat keluarga lu telah menekan sifat aslimu? Tidak berani. 3 tahun lalu, saya beri gadis bermarga Su itu 30 juta untuk meninggalkanmu. Dan dia benar-benar pergi bawa uang itu. Itu membuktikan apa? Membuktikan dia sama sekali tidak peduli padamu. Si tolol, uang yang kudapat di sini, bisa kubawa ke dunia asal, enggak? Bisa. Jiang Nanshu, cepetan. Dasar cucu bodoh. Masih terlalu muda. Nggak sadar kalau dirinya dengar nggak perlu batalin tunangan. Alismu langsung kendur. Peduli atau tidak peduli, apa bedanya?
Kakek, jangan bahas dia lagi, saya tidak ingin tahu. Xiaoyan, kamu, sudahlah. Lebih baik saya diam soal pernikahanmu, daripada dia jadi memberontak lagi. Tapi soal perempuan ini, Suran. Saya selalu merasa 3 tahun lalu, peristiwa dia menyelamatkanmu itu sangat mencurigakan. Kamu harus lebih waspada. Keluar saja, saya ingin istirahat. Maksudmu, Jiang Nanshu benar-benar membatalkan pertunangan, tapi kakek Lu tidak setuju. Anzi, terima kasih ya. Tapi, meskipun pertunangan mereka tidak dibatalkan, Qingyan, sepertinya dia juga tidak akan kembali lagi. Kak Ran, sebentar lagi giliranmu. Oke. Anzi, kamu tidak perlu menghiburku. Aku masih ada syuting malam. Kamu cepat pulang saja. Jiang Nanshu, semua ini kau yang memaksaku. Semuanya berjalan sesuai rencana. Bagus sekali. Kak Zouye, kau akan segera menjadi milikku. Nanshu, bisakah kamu menjemputku keluar dari rumah sakit? Penyakitmu belum sembuh kan? Kenapa sekarang sudah mau keluar? Adik kakak keempat akan pulang akhir pekan ini. Ingat, jangan dekat-dekat dia. Aku akan segera menjemputmu. Jemput siapa? Qian. Jangan sekali-kali menyebut namanya di depan kakak keempat. Kenapa? Qian kan penggemar fanatiknya. Bukankah itu penggemar cewek yang hampir membahayakannya? Jadi dia takut. Takut itu bagus. Akhir pekan ini aku akan atur sekali lagi untuknya. Dijamin saat ketemu aku nanti dia ketakutan setengah mati. Kamu pergi sekarang juga. Qian sudah buru-buru nih. Cepat, kayaknya dia buru-buru mau berkomplot sama aku nih. Beneran mau lagi? Aku antar kamu. Nanshu. Qian, bajumu sudah diganti ya? Oh, ayo pergi. Tunggu. Itu, prosedur keluar rumah sakit belum selesai. Oh, Kak. Kamu bantu Qian dulu, urusin prosedur keluar rumah sakit. Aduh, jangan bikin repot dokter dan perawat. Kakak kan dokter. Sebagai keluarga, kita harus memberi contoh yang baik. Kamu setuju kan? Setuju kan? Iya. Tunggu. Aku kan bukan mau nanya-nanya soal kakak. Ini sih, obat tidur. Jangan dikit-dikit. Ini. Jangan kebanyakan. Kamu jangan sampai salah ya. Dua ini bisa dipakai barengan? Beneran gak bakal bikin mati? Ah, udahlah. Pokoknya nanti bisa dibikin pingsan aja. Serahkan padaku. Ternyata kakak keempat. Jangan halangi jalan. Kakak keempat. Bukankah kamu baru pulang besok? Sedang mengambil air untuk buat teh. Apa urusanmu? Memang bukan urusanku, bukan aku yang tenggorokannya rusak karena racun. Dia mungkin tidak menyangka. Orang yang ingin mencelakakannya, untuk berjaga-jaga, memberikannya teh bunga yang beracun ini. Ayah dan ibu ternyata benar. Aku benar-benar bisa mendengar pikiran hatinya. Yang dia pikirkan dalam hati. Jangan-jangan ini benar? Wah, hampir saja. Dunia semakin buruk. Hati manusia tidak seperti dulu, hampir saja ditipu. Astaga, sangat menakutkan. Jauh-jauh. Kakak keempat. Kamu. Kamu baik-baik saja?
Kenapa kamu bersembunyi jauh-jauh? Cepat ke sini bantu aku. Aku tidak akan ke sana. Aku tidak pantas menyentuhmu. Jiang Nanshu, katakan, apakah kamu punya hati atau tidak? Aku punya 3 hati. 1 hati yang gembira, 1 hati yang puas, dan 1 lagi adalah kamu yang tidak memaafkanku. Hati yang sedih. Teh ini. Kamu suruh orang yang mengantarmu. Kirimkan 2 lagi untukmu. Teh, kan? Minum lebih banyak tidak apa-apa. Hanya saja tenggorokan bisa rusak. Sepertinya, ketika ketahuan parah, pita suara harus dipotong. Meskipun diselamatkan, tapi bernyanyi sudah tidak. Seperti standar dulu, karier bintang juga tidak lagi lancar. Rekan timmu yang baik, membunuh hati orang, ya. Tidak heran aku minum obat. Tenggorokan ini tidak membaik sedikit pun, malah semakin sakit. Aku tidak akan memberitahumu. Siapa yang ingin menyakitimu, sungguh menyedihkan. Suara ini sudah serak seperti burung liar. Oh ya, di dalamnya ada asistenmu juga. Bau Juan juga berjasa. Tidak memberitahuku, aku sendiri akan pulang dan menyelidiki. Aku tidak percaya tidak bisa menemukan siapa yang ingin menyakitiku seperti ini. Sebenarnya masih khawatir. Besok bagaimana memberi obat kepada Sige untuk melindungi musuh baikku? Bagaimana jika taruh di teh bunganya? Lagi pula, dia suka minum. Jadi, Jiang Yuncuan bilang adik perempuan ini ingin memberiku obat itu serius. Aku harus mengalami lagi siksaan seperti itu. Jadi, Jiang Yuncuan bilang soal adik perempuan ini yang mau kasih aku obat itu serius. Aku harus alami lagi siksaan kayak gitu. Ngapain kamu lihat aku kayak gitu? Sorot matamu kayak mau makan aku. Kalau sekarang bisa, aku bakal telan kamu hidup-hidup. Telingaku. Bunuh orang itu ilegal. Sayang, kamu nggak berani. Tunggu aja. Nanti besok gue di depan, seluruh keluarga, bongkar semua perbuatanmu. Kak ketiga. Besok aku kirim sesuatu buat kamu, tolong periksa komposisinya. Kak Qingyan, kok kamu datang? Kakek suruh aku datang, buat jalin hubungan sama kamu. Kenapa? Nggak mau sambut aku? Tentu saja aku sambut. Duduk. Ibu Fang, Tuan Lu datang. Kasih dia secangkir teh. Aku juga minta secangkir. Baik, Tuan keempat. Kesempatan datang. Aslinya di rumah, selain kakak keempat, pagi-pagi semua pada hilang. Waktu, tempat, dan orangnya pas banget. Kamu datang buat ganggu apa sih? Yi, kamu juga di sini ya? Aku lihat si kakak keempat kirim pesan di grup tadi malam. Langsung aku buru-buru pulang. Kalau bukan karena kakak sulung, mereka lagi sibuk. Pasti dia juga balik. Ini kan siaran langsung kedua dari sejarah kelamnya kakak keempat. Masa aku mau lewatkan? Coba lihat. Kamu ke sana, aku yang ini. Kenapa kakak keempat nggak minum teh bunganya itu? Kenapa aku nggak langsung 2 gelas sekaligus? Begitu kan kakak keempat sama Lu Qingyan pasti benci sama aku. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui, kan? Kalau bisa, aku mau terjang Lu Qingyan juga. Sadis banget. Awalnya kira 1 bungkus ini bakal mubazir. Soalnya aku cuma mau nakutin kakak keempat, nggak berniat bunuh dia. Nggak nyangka bisa dimanfaatkan sepenuhnya.
Sepertinya, semua anggota keluarga Jiang bisa mendengar suara hati Jiang Nanshu, tapi mereka nggak tahu kalau aku juga bisa mendengarnya. Yang mana ya? Ah, sudahlah. Nggak peduli, gimana kalau obatnya nggak mempan? Ngomong-ngomong, musuh yang jadi sahabatku yang kasih alat ini pasti sudah dapat kejutan buatnya, ya? Bukannya kamu bilang mau ajak aku nonton pertunjukan bagus? Dasar anak kurang ajar, memang kamu di sini. Kak Qingyan, minum obatnya. Waktunya minum teh. Teh, sial. Aku tadi terlalu bersemangat. Kak keempat, waktunya minum teh. Tenang saja. Tidak ada racun teh bunga untukmu. Pertama kali melihat orang memberi obat seberani ini. Kenapa teh ini begitu keruh? Apa kamu melakukan sesuatu? Keruh? Itu busa teh. Sudahlah, nanti aku akan membongkar perbuatannya. Kak keempat ini terlalu berani. Alasan seperti ini pun dia percaya. Dia ini babi jadi-jadian, ya? Pantas saja tenggorokannya dirusak. Dia tidak tahu siapa pelakunya. Akhirnya terungkap skandal hitam dan keluar dari industri. Semua itu pantas dia dapatkan. Skandal hitam pekat, siapa sebenarnya, yang bahkan lebih kejam dari Jiang Nanshu terhadapku? Kakak Qingyan. Kakak keempat sudah minum. Kenapa kamu belum minum juga? Teh yang enak. Ini Bilwocun yang harumnya bikin takjub. Harum atau tidak tahu, tapi memang menakutkan. Minumlah. Harum kan? Agak pahit. Pahit? Wajar saja kalau pahit. Teh mana ada yang tidak pahit? Kamu ngobrol dulu sama kakak keempat. Aku mau lihat pemandangan di luar. Efek obatnya belum mulai. Aku menghindar dulu. Dia tidak terlalu terlihat senang dan ketahuan kelemahannya. Cuacanya bagus. Mau lihat pemandangan. Teh ini agak pahit. Aku mau kumur-kumur dulu. Aku juga ikut. Kakak Ran, Kak Ran tolong aku, Kak Ran. Siapa yang mau menolongmu? Teriak-teriak apa? Uangnya mana? Nggak ada uang. Uangnya mana? Waduh, tak disangka dapat bonus nih. Sayang sekali, cuma kaburnya terlalu cepat. Kali ini, biarkan kalian berdua, ayah dan anak, menangis di balik jeruji besi bersama. Siapa suruh kamu, Qian, masih hutang ratusan ribu padaku. Lagi-lagi ditinggal oleh majikanmu, Suran dia sudah kabur, kayaknya nggak bakal bisa bayar deh. Uangnya mana? Uangnya mana? Kamu percaya nggak? Aku cekik kamu. Cepat. Suran, Jiang Nanshu, kalian berdua bakal mati mengenaskan. Kak Qingyan, bukannya kamu datang untuk mengakrabkan diri denganku? Kok buru-buru pergi? Kalau kamu pergi, siapa lagi yang mau kugelapkan? Tak disangka Jiang Nanshu benar-benar gila. Berani-beraninya dia kasih obat macam ini. Minggir. Aku nggak mau minggir. Cari mati.
Jiang Nanshu, kamu gila. Iya, betul. Aku sangat merindukanmu sampai hampir gila. Ini kan ruang tamu rumahmu. Terus kenapa? Lagi pula nggak ada orang. Wah, ini seru banget. Lagi pula, Tante Fang sekarang pasti sedang belanja. Si kakak keempat juga pasti sudah pingsan. Yang lain juga semuanya keluar rumah. Kamu tidak tahu malu, aku masih punya muka. Kalau begitu, kita lanjutkan saja di dalam kamar. Meski tidak seru ya sudah, tapi keinginan Kak Qingyan lebih penting. Baik, mari kita ganti tempat. Sial, aku tertipu. Kenapa aku bisa tergoda nafsu? Benar-benar nafsu itu seperti pedang di atas kepala. Tapi, tujuanku juga sudah tercapai. Lagi pula aku juga tidak berniat mengorbankan diriku sendiri. Sampai tahap ini, sudah cukup. Obat apa yang Jiang Nanshu berikan padaku? Kenapa air dingin masih terasa panas sekali? Apa benar karena efek obat? Haruskah pergi ke rumah sakit untuk hal seperti ini? Tidak bisa, harus pulang dan minta dokter pribadi memeriksaku. Sekarang aku harus cari kakak keempat. Nanti aku copot bajunya dan kasih bekas lipstik sama cakaran. Biar kelihatan dia kena. Terus bilang kalau dia dinodai sama Chen Qian. Lalu aku ngaku ke keluarga Kang. Biar mereka usir aku dari rumah. Rupanya adik lagi bantu kakak keempat menyelesaikan masalah Chen Qian. Kalau bukan karena bisa dengar isi hatinya, kali ini kita pasti salah paham lagi sama dia. Nggak mirip kamarnya Kang Zouye. Kok salah kamar? Kamarku jauh dari tangga. Jiang Nanshu nggak bakal dengar. Cepat pergi dari sini. Kayaknya, kita mending keluar dulu dan ngumpet hari ini. Jangan-jangan tadi jatuh di kamar? Aduh, langsung nyemplung ke pelukan gitu, ini tubuhnya. Kamu pikir mengunci dari dalam bisa menghentikanku? Aku ini perempuan yang punya kunci. Jangan harap bisa merebut kamarku. Kau ini perempuan, benar-benar cari mati. Lu Qingyan, kamu gila? Turunin aku. Dasar orang gila, Lu Qingyan. Selama lebih dari 10 tahun berjalan di atas es tipis, tak disangka, akhirnya terjatuh oleh cara yang begitu konyol. Minum ini. Perempuan ini harus merasakan akibatnya. Jiang Nanshu, api ini kau yang nyalakan. Kau juga yang harus memadamkannya. Api apa? Tunggu, Suran. Cinta pertamamu. Apa cinta pertama? Fokus.
Chen Qian ini tidak berguna, malah hampir menyeretku. Ran, Kak Lu hari ini pergi ke rumah keluarga Jiang, dan dia belum membalas pesanku sama sekali. Apa katamu? Ayan pergi ke rumah Jiang hari ini? Bukannya dia ini ninja? Bukannya dia bersikap tenang dan bebas nafsu? Kok ini? Suran sudah memakai obat berkali-kali tapi tidak mempan. Baru sekali aku pakai obat, dia langsung tumbang. Bukannya kamu membenciku? Siapa bilang? Kalau begitu, mungkinkah kamu ternyata sudah menyukaiku? Ini nggak boleh disukai, suka kamu nggak bisa kutanggung. Terlalu mahal. Siapa bilang? Syukurlah. Masih ada skill jelekmu ini, harus latihan lagi. Apa katamu? Aku bilang, kamu harus latihan lagi. Kalau gitu, temani aku saja. Sudah begini keadaannya, membawa pulang wanita yang menarik, juga nggak buruk. Nansu, sudah bangun? Jangan-jangan dia lupa hari ini hari Senin. Kok belum bangun juga? Kak Ian kemarin, masih di kamar adik? Kak 5. Sudah bangun? Baguslah. Cepat bangun. Sebentar lagi sekolah. Untung pintunya diketok cepat. Kalau enggak, aku bisa pusing lagi. Aku sampai segitu jeleknya ya? Memangnya, kamu nggak sadar diri. Apa-apaan ini? Apa? Bukannya kamar adik perempuan kosong? Mungkinkah? Oh iya, adik. Kamu kemarin gimana ngantar Kak Ian pulang? Ke rumah? Ini semua salahmu, barusan buru-buru lari keluar buat apa? Tapi begini juga baik. Aku begitu mempermalukan keluarga Jiang, mereka seharusnya akan lebih cepat membenciku. Mereka kok belum ngomong. Dalam situasi sekarang ini, bukankah mereka seharusnya rame-rame memarahiku, mengusirku dari rumah? Itu. Lu, ya, meskipun hal ini, pada awalnya, adalah Nansu yang salah, tapi kalian, lagi pula. Paman, tenang saja, aku akan bertanggung jawab pada Nansu. Perjanjian 3 bulan itu, dibatalkan mulai sekarang. Aku akan pulang dan beritahu kakek, biar dia dan paman serta bibi, bermusyawarah kapan mengadakan pesta pertunangan. Kamu bilang apa? Resmi. Bertunangan dengan Nanshu. Karena Nanshu sangat menyukai Xiaolu, bahkan sudah melakukan hal sejauh ini. Kalau kita bantu Nanshu, mungkin dia akan memaafkan kita. Kalau begitu, bulan depan saja. Bulan depan, itu, sangat cocok. Aku dan bibimu, besok akan ke keluarga Lu untuk melamar. Melamar? Ayah memang baik pada adik. Salah ucap, salah ucap. Syukurlah. Aku kira itu benar. Aku masih harus pulang memberitahu kakek tentang ini, jadi aku tidak akan berlama-lama. Baik, kami akan mengantarmu. Kalau begitu aku juga pergi dulu. Mau kuantar? Tadi aku terus berurusan dengan Lu Qingyan, sampai tidak sadar Jiang Lei ternyata sudah kembali. Sebentar lagi aku mau manikyur, sudah ada janji. Wajahnya cantik, tubuhnya juga bagus. Ah, sayangnya bertemu orang yang salah. Dia sudah memberikan segalanya untuknya, sampai hampir habis semuanya. Aku janjian sama Fu Shaoxing. Fu, marga ini, coba aku ingat-ingat. Ini yang nyuri ginjal, atau yang nyuri kornea mata itu ya? Aku beresin dia sekarang. Gaya berangkatnya. Mana kayak mau menisur. Kayak mau beresin orang aja. Si kakak keempat. Kamu, ngapain liatin aku? Gak apa-apa, cuma lagi mikir. Nanti perlu gak cari si kakak ketiga. Hati-hati ya.
Jangan sampai ikut meledak di lab. Aku gak nunggu, aku cari dia sekarang. Kakak kelima juga ada urusan? Ada dong. Antar kamu sekolah. Sekolah? Sekolah? Sekolah apaan? Dasar Lu Qingyan. Gak apa-apa. Nanti kalau kamu mau pergi, baru kita pergi. Dik, pelan-pelan. Akhirnya kelas selesai. Satu-satunya keuntungan diusir Lu Qingyan mungkin cuma bisa bolos kuliah pagi beberapa hari. Jiang Nanshu, tanda tangan. Tanda tangan apa? Sampai harus aku yang datang? Bukannya kamu daftar untuk seleksi duta Sanhuhai? Sanhuhai, itu kan dulu aku daftar buat cari muka ke kakak, baru ikut. Sayangnya, buang-buang tenaga saja. Jiang Yisen yang buta ini, cuma lihat suran yang suci dan anggun. Oke, waktunya kelas olahraga. Kali ini kelas balet. Harus ganti baju dulu. Aku duluan ya. Jiang Nanshu, jangan sampai telat lagi. Tuan, alur cerita ini, mau kamu jalani? Si bodoh Chun, langkahmu kali ini. Kalau gitu, aku pergi. Tunggu dulu. Jenderal Bodoh Chun, ada strategi untuk disampaikan? Coba jelaskan, kalahkan Suran. Bagus. Aku harus kalahkan mereka semua dulu, lalu beri sindiran halus. Ini adalah sindiran tingkat dewa yang legendaris. Tuan, semangatlah. Bukannya katamu 6 hari bisa selesaikan misi? Sudah berapa lama ini? Kalau gitu, kali ini aku harus berjuang mati-matian, berkutat sampai mati. Semangat berjuang selamanya. Kali ini aku pasti akan mengalahkan cinta pertama Lu Qingyan. Menurutmu, nanti haruskah aku temui Suran dulu? Kalau tidak sindir dia, rasanya tidak sesuai dengan karakternya. Kesempatan yang sudah ada, dia adalah guru kelas tari kalian ini. Bukan. Dia guru magang olahraga jurusan penyiaran kalian. Suran, Dewi saya, luar biasa. Apalagi yang tidak bisa dilakukan Ran-Ran. Kok bisa menari secantik ini? Putra mahkota keluarga Lu, sungguh beruntung. Hanya ini? Lu Qingyan sempurna dalam segala hal, hanya seleranya yang buruk. Cepat lihat, putra mahkota keluarga Lu saja, terpana menatapnya. Apa yang buruk? Kak Chuan, adikmu datang. Kak Yan, kamu tidak mau menjelaskan pada adikku? Tidak perlu. Susah sekali ya untuk membuka mulut. Kalau Nanshu lagi dapat ide. Chuan, kalau adikmu tersakiti lagi, apa dia akan bunuh diri? Seharusnya tidak. Siapa yang bisa membuatnya terpukul? Cahaya bulan putih, tunggu aku datang menghabisimu. Sebentar lagi, apa aku harus serangan geser, menendangnya di badan? Sudahlah, jatuh pasti sakit sekali. Aku takut sakit. Jiang Nanshu memang beruntung, dia diambil oleh keluarga Jiang. Kalau hubungan ini dihilangkan, apalagi yang dia punya? Anzi, jangan bilang begitu, nona kedua Jiang. Karena bisa disukai oleh keluarga Lu, pasti ada kelebihannya. Jangan menilai orang dari penampilannya. Lucu, apa kelebihannya dia? Di hadapanmu, hanya mencari malu sendiri. Dengan keadaannya seperti ini, dia bisa menari. Kalau dia bisa menari, aku bahkan bisa pergi ke toilet dan makan thai secara live. Apa yang baru kamu katakan? Ayo, ulangi lagi, katakan. Aku bilang, kalau kamu bisa menari, aku akan makan thai secara live. Dengar tidak? Baik. Simpan buktinya ya. Sebentar lagi, akan kuberi kesempatan untuk makan thai secara live. Ran, jangan pedulikan dia. Cepat ajari mereka menari. Tari tradisional, itu kan tarian andalanmu. Sekalian, biarkan orang-orang yang berpandangan sempit melihat apa yang disebut menari yang sebenarnya. Direktur Jiang, murid tari di akademi kami, seringkali berlatih di sini. Tarian ini ditarikan dengan sangat indah.
Sudah tertarik begitu saja. Kalau begitu tunggu saja dia membawa rahasia proyek intimu untuk mendekati musuh bebuyutanmu, Direktur He. Pak Jiang. Tunggu sebentar, ya, saya mau angkat telepon dulu. Pak Jiang, Anda punya calon endorser? Tak kusangka adikku ini punya kemampuan seperti ini. Kalau begitu, kita ke samping, ngobrol-ngobrol. Baik, ayo. Kalau kamu bisa menari, saya akan makan Thai live streaming. Ayo pergi. Pergi tepati janjimu. Kok kamu jadi orang jahat sih? Adikku belum genap 19 tahun. Walaupun kamu preman, harusnya ada batasnya dong. Kamu mau bunuh dia? Lepasin. Jangan gitu. Yun Chuan, kenapa kamu mukul Anzi? Persahabatan selama bertahun-tahun ini, kamu nggak mau lagi? Persahabatan? Dia punya persahabatan, apa sama kita? Persahabatan dia, bisa demi cewek, nggak peduli sama saudara. Mengkhianati saudara. Persahabatan kayak gini buat apa? Jangan sampai nanti, kamu tikam dari belakang. Bikin aku jijik aja. Nggak ada juga bagus. Orang yang adiknya sendiri yang jahat aja. Nggak bisa dijaga. Aku malah takut sama cewek jahat itu. Diserang diam-diam. Kalau gitu, mulai sekarang aku juga nggak akan. Karena ngasih kamu muka, beri keringanan lagi. Kamu bilang ini keringanan? Oke. Kamu nggak ada kesempatan lagi. Aku kasih tahu. Di depan semua orang, di depan umum, dengan sengaja melukai orang. Aku sudah laporkan kamu. Kamu tunggu aja masuk penjara. Yun Chuan, kamu bercanda, ya? SMS yang baru saja aku kirim padamu, sudah diterima, kan? Keluarga Jiang kami, sama sekali tidak menerima perdamaian. Mengerti? Ayan, katakan sesuatu, Ayan. Iya, suami cepat katakan sesuatu, suami. Aku tadi sangat takut dia begitu menakutkan, jangan sampai dia lolos, meskipun tidak tahu, kakak kelima ada apa. Tapi aku memaksa meminta Lu Qingyan memasukkan saudaranya ke penjara. Dia pasti akan sangat membenciku, ya? Nanju, kamu dan Ayan belum menikah. Bagaimana bisa kamu memanggilnya seperti itu, Liu? Adik laki-lakinya hampir masuk penjara. Dia masih peduli pada sebuah panggilan, karena dia begitu peduli. Lu Qingyan juga akan jengkel, kan? Kalau begitu, aku akan memperkeruh keadaan. Aku dan Qingyan akan mengadakan bulan depan pesta pertunangan, lambat laun pasti akan menikah. Sebut saja lebih awal. Ada apa? Apa? Yan, kamu tidak akan ikut campur dalam hal ini, kan? Aku tentu saja akan. Nanshu adalah tunanganku. Dia hampir dibunuh dengan sengaja. Bagaimana mungkin aku tinggal diam? Aku akan meminta pengacara keluarga Lu bekerja sama denganmu untuk menuntut itu. Karena sudah tidak ada masalah. Mari kita bubar dulu. Hore. Tidak perlu masuk kelas lagi. Nangsu, aku benar-benar tahu salahku. Aku tidak seharusnya merebut posisi duta Coral Sea darimu. Kumohon, jangan pukul aku lagi, ya? Ran. Kamu berlutut di lantai ngapain? Kamu yang memaksa Ran melakukan ini. Aku. Ayo. Kok lama banget ke kamar mandi? Kakak Yan, akhirnya kamu datang. Jangan bilang begitu. Aku yang bikin Nansu tidak senang. Benar-benar suran yang kuat. Cheng An yang silih berganti, anak buah baru sudah dipanggil secepat ini, langsung nyambung tanpa jeda. Memang pantas jadi tokoh utama yang disukai semua orang. Ran, jangan takut. Kamu juga murid di sini. Ayo, kita bicara di ruang kepala sekolah. Panggil orang tuamu juga untuk datang ke sini. Panggil orang tua?
Bagus. Kamu kok pintar sekali, aku saja tidak kepikiran. Aku akan telepon sekarang juga. Asyik. Bisa mempermalukan lagi. Keluarga tersayang. Kakak kelima. Kamu datang tepat waktu. Kakak kelima, kok terdengar familiar sekali. Cepat telepon papa mama. Kakak pertama. Kedua, ketiga, keempat, kakak perempuan. Sekarang. Udah ada aku, ngapain manggil mereka lagi? Nanshu. Udah cukup sama aku aja. Wuge, kamu kan juga masih pelajar. Lagi pula, lihat aja gaya Direktur He ini, kamu beneran bisa nanganin. Musuh bebuyutan kakak kita tuh. Nggak bakal menang. Beneran nggak bakal menang. Bocah, kamu hebat ya. Kamu tunggu aja. Gue sekarang cari orang. Oke, ayo pergi. Teman Jiang, ada apa? Jiang Nanshu, kamu mau apa kesini? Lau Wu, ada masalah apa? Kakak. Kamu nggak lihat pesan di grup ya? Aku tadi belum sempat. Grup apa? Kalian bikin grup kecil diam-diam tanpa aku? Nggak ada apa-apa. Nanti kita bicara bareng setelah orang tua kita datang. Iya. Karena dia adiknya Direktur Jiang, nggak usah nunggu lagi. Adikmu memukul adik angkatku. Direktur Jiang, bukankah kamu seharusnya memberikan penjelasan padaku? Aku nggak mukul dia, kok. Ran-ran dari keluarga kami, sudah sampai berlutut di tanah, memohon padanya untuk tidak main tangan. Dia cuma perempuan yang mulutnya penuh kebohongan, dan jahat. Ayo, kamu bersumpah. Kalau aku sentuh kamu sedikit pun, seluruh keluargamu mati mengenaskan. Berani nggak? Kamu nggak berani, aku berani. Aku bersumpah, kalau aku sentuh kamu sedikit pun, seluruh keluargaku mati mengenaskan. Adik kalian, akhir-akhir ini otaknya agak nggak benar. Kalian maklumin aja ya. Nggak apa-apa, kalau bukan karena dia, aku udah mati mengenaskan. Soalnya mati dalam ledakan laboratorium, juga bisa dibilang mati tragis. Nggak apa-apa, hari ini aku cuma mau lihat, apa aku bakal, juga nggak mati baik-baik. Cih, jangan ngomong sembarangan. Nggak bener nih. Suran kan anak yatim. Ulang lagi. Kalau aku sentuh kamu sedikit pun, seumur hidup aku nggak bakal dapat cinta Lu Qingyan, berani nggak? Aku yang misterius ini kak kedua dan kak ketiga juga datang. Kak ketiga ternyata belum difitnah dan dibunuh dengan bom? Tanggal ini, kak kedua, bukannya dia harus pergi ke perjamuan yang berbahaya, lalu diracuni oleh rekan kerjanya hingga terinfeksi virus dan akhirnya, tubuhnya membusuk sampai mati. Untung aku batalkan acara makan untuk melihat adikku, kalau tidak, benar-benar akan mati mengenaskan. Bu, aku benar-benar tidak memukulnya. Tolong bantu aku. Meskipun Suran adalah anak yatim, setidaknya dia masih punya kakak angkat yang melindunginya. Tidak seperti aku. Nanshu, tenang saja, hari ini pasti akan kubawa keadilan untukmu. Benar. Kak Yan, bagaimana kalau lupakan saja? Masa bisa dilupakan? Tentu tidak bisa dilupakan. Orang yang benar-benar dizalimi tidak akan setuju. Aku memang tidak setuju. Nona Jiang sama sekali tidak mengganggu Suran. Justru Suran yang menyuruhku memberi obat pada Jiang Nanshu. Aku tidak setuju. Lalu dia memukulku. Untung Nona Jiang muncul dan menolongku. Kau berani mengkhianatiku? Kakak Yan. Nanshu, kamu baru saja menggangguku. Aku masih bisa memaafkanmu. Tapi kamu malah memfitnahku. Apa kamu mau menghancurkan hidupku? Aku punya bukti, tahu. Tapi semua itu kan karena kamu, yang ingin merebut posisi Duta Korelsi, memaksaku melakukannya. Kepala sekolah, Ran sudah menjelaskan dengan jelas. Anda tidak bisa hanya karena Jiang Nanshu adalah murid sekolah ini, lalu membelanya. Wah, aku sampai terpukau. Ini saja bisa kamu karang. Tidak. Aku harus belajar darimu. Tunggu, Duta Korelsi, kapan itu jadi milikmu? Ternyata aku ditipu oleh Jiang Nanshu. Kamu pasti ingin membuatku meninggalkan kakak Qingyan, baru menyuap asisten, dan menipuku dengan urusan duta ini. Siapa yang menuduh, dialah yang harus membuktikan.
bukti akan kuberikan padamu. Pengacara, kakakku yang sangat baik hati ini pasti akan memberikannya padamu. Sudah, masalah selesai, pulang makan yuk. Lalu untuk apa kita ke sini? Masa iya? Hanya untuk mempermalukan diri? Ya sudah. Hari ini kakek lu mengundang keluarga kita untuk membicarakan waktu pesta pertunangan kakak kedua dan ketigamu. Juga karena urusan ini, baru pulang cuti. Sekarang waktunya sudah hampir. Kita tidak usah pulang dulu, langsung ke sana saja. Ayo. Cuma mau bahas tanggal pesta pertunangan aja kok. Perlu sampai datang semua gini? Nggak kayak lagi bahas pernikahan. Malah kayak lagi mau bikin rusuh. Tapi, datang semua malah bagus. Hari ini bukan pertemuan keluarga. Ini pesta check-in gue. Malam ini cuma makan malam keluarga. Kita semua santai aja. Ayah, kan bentar lagi mau batalin tunangan. Masih keluarga apa keluarga? Begitu ya? Jadi Lukingan sebelumnya cuma karena benci banget sama gua, mau isengin gue aja. Dalam situasi kayak gini, mereka pasti malu, terus marahin gue, kan? Itu mah panen raya. Langkah lagi buat diusir dari rumah. Ketua Direksi Lu. Nanshu, tante Lu beberapa waktu lalu sakit. Sekarang belum sembuh total. Omongannya jangan dipikirin. Malam ini ngumpulin semua orang ada satu tujuan. Tujuan utamanya adalah membahas tanggal pesta pertunangan Nanshu dan Xiaoyan. Sebelumnya, saya dan ayah mertua, ibu mertua, sudah diskusi. Sudah diputuskan 3 hari lagi. Apa? 3 hari? 3 hari kemudian. Apa? 3 hari? Ayah bercanda, ya? Kakek, ibu, bukannya katanya sebulan lagi, kok jadi 3 hari? Ini hari baik yang sudah dihitung oleh Master. Nanshu, tenang saja. Kebetulan hari itu cerah. Nanti, kita akan adakan pesta pertunangan outdoor di rumah tua. Waktunya cukup, pasti tidak akan terburu-buru. Itu yang kusoroti, kapan aku pernah setuju untuk adakan pesta pertunangan? Ini namanya berunding, jelas-jelas pemberitahuan. Ayah, aku tidak akan setuju selama aku masih hidup. Jiang Nanshu, jangan harap bisa masuk keluarga lu. Sekutu, ya? Aku bantu tambah api untuk sekutu. Kalau gitu, mati saja kau. Aku apa lagi? Kamu apa lagi? Ini zaman apa lagi? Ibu seperti apa ini? Kok begitu posesif sama anak? Anaknya sudah segede ini, masih aja mau ikut campur. Dia yang cari istri, bukan kamu. Dia yang tidur sekasur sama istrinya, bukan kamu yang tidur sekasur sama istrinya. Urus saja urusanmu sendiri, bisa tidak? Aku yang tidak sopan begini, tidak hormat pada orang tua, seharusnya dia sudah sangat benci padaku. Ternyata dia bisa mengerti perasaanku saat dikendalikan. Adikku nanti tidak akan ditindas. Nanshu benar. Kalau begitu, sudah diputuskan. 3 hari ini kau tinggal di rumah tua saja. Coba baju pesta pertunangan bersama Xiaoyan. Pererat hubungan kalian. Bagus. Selama 3 hari ini, wajahku Tidak akan dilempar sembarangan. Aku belum mati. Bicara lagi setelah aku mati. baik, kakek. Aku akan menjaga Nanshu dengan baik selama 3 hari ini. Ini zaman apa lagi? Masih ada perjodohan paksa. Ada yang peduli dengan nasibku tidak? Hadirin sekalian. Terima kasih atas kehadiran hadirin sekalian dalam acara pertunangan cucu saya, Lu Qingyan dengan tunangannya.
Jiang Nanshu. Nanshu. Xiaoyan. Semoga di masa depan, kalian berdua dapat saling menghormati dan menyayangi. Jamuan sudah siap, silakan dinikmati. Setelah bertunangan ini, Suran, kamu datang juga? Jangan-jangan kamu masuk diam-diam? apa yang kamu bicarakan? Nanshu, aku masuk bersama ibu angkatku. Suling, putrimu ini bicaranya masih lucu sekali. Jangan mengolok-olokku. Nanshu, ini sahabat mama, Tante Chu. Tante Chu. Ibu angkat. Bukankah memang, sahabat, aku dan mamamu sudah berteman lebih dari 10 tahun. Ini bukan tante. Jelas calon ibu tiri kita di masa depan. Sahabat baikmu yang di sampingmu ini akan, setahun setelah kau meninggal, cepat-cepat naik ke ranjang si tua itu. Dag-digduk rasanya, bahkan 7 hari pertamamu belum lewat. Dalam waktu sebulan, si tua itu terpaksa menikahinya. Dia tidur di ranjangmu, menghabiskan uang yang seharusnya milikmu, memakai perhiasanmu yang mahal. Anak laki-laki yang kau lahirkan harus memanggilnya ibu. Oh iya, dia bahkan ingin memberi si tua itu anak laki-laki lagi untuk mewarisi harta keluarga Jiang. Sayangnya, si tua itu sudah tak sanggup lagi, jadi rencananya gagal. Aku dan Chen Qian itu musuh dalam selimut. Yang ini punyamu benar-benar sahabat beracun. Masa kau masih baik-baik saja padanya? Dia sudah lama mulai mengincar semua milik keluarga Jiang. Kakak Suling, kenapa wajahmu pucat sekali? Mana kakak iparmu? Mau tidak dia disuruh merawatmu? Menurutku, kau yang ingin dia rawat, ya? Ibu angkat, sekarang adalah kesempatan terakhirmu. Ibu, jangan salahkan aku. Siapa suruh kau tahu? Jiang Nanshu, bagaimana bisa kau membunuh ibumu sendiri? Kau. Ibu. Nanshu, Suling, selama 3 tahun ini, apa ada yang tidak baik darinya padamu? Bagaimana bisa kau menusuknya dengan pisau? Kau ini mau membunuhnya. Tuan rumah, misi. Ya, ikuti rencananya. Siapa yang menyuruhmu selalu memihak Jiang Lei? Sekarang bilang aku tidak pantas dengan Lu Qingyan. Terdeteksi tingkat kebencian melampaui batas, sedang dihitung. Pemeriksaan penyelesaian tugas dimulai. Kalau saat ini, Jiang Nanshu secara terbuka mencoba membunuhku, maka informasi yang dia sebarkan sebelumnya pasti palsu, dan Ayan juga akan mengingat kejahatannya. Dialah dalang utama yang membunuh ibu. Host terus semangat, biarkan dia menanggung akibat perbuatannya sendiri. Wah, tidak baik Jiang Nanshu melompat ke sungai karena takut akan hukuman. Pada akhirnya, dia tetap melompat ke danau ini. Pemeriksaan disetujui, tugas selesai, hadiah berhasil dikirim. Silakan host memilih apakah akan membuka saluran teleportasi, apakah aku harus pergi. Host dapat memilih kembali ke dunia asal sekarang tepat untuk pura-pura mati dan kabur tanpa kekhawatiran sama sekali. Bodoh besar Lu Qingyan bisa berenang? Tidak, ini adalah satu-satunya kelemahan pria utama yang serba bisa. Karena waktu kecil, dia dipaksa dilempar ke air. Astaga, sayang, kamu tidak bisa berenang. Kenapa kamu melompat ke danau? Aku lebih baik mengantar si bebek darat ini naikkan ke atas, lalu lebih baik tenggelam di danau saja, supaya tidak terbebani, tidak bisa pura-pura mati dan kabur. Bangun Lu Qingyan, bangun. Kamu kok lucu sekali? Kamu tidak bisa berenang? Kenapa kamu melompat ke bawah? Tidak tahu, kalau ini sangat berbahaya. Untungnya pisau tidak menusuk terlalu dalam. Organ dalam tidak ada yang terluka. Posisi pisaunya terus tertahan, tidak menyebabkan cedera tambahan. Bawa ibu ke rumah sakit dulu baru cabut pisaunya. Aku segera menyetir. Baik. Kalau gitu kita segera berangkat. Kakak sulung, adik kelima, kalian berdua tinggal untuk urus si Jiang Nanshu. Sekalian tenangkan para tamu. Ayo. Mari.
Xiao Shen, apa yang terjadi di sini? Dengan cara yang begitu rendah, Suran, Cusin, kalian pikir semua orang bodoh? Pertama-tama kalian mencoba membunuh ibuku, lalu memfitnah adik perempuanku, bahkan ingin mendorongnya ke air, membunuh untuk menutupi kejahatan. Keluarga Jiang tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Kedua anak ini mungkin sudah terlalu lama di dalam air. Kekurangan oksigen. Xiao Chuan, cepat pergi bantu mereka. Tapi Nanshu kan bisa berenang. Naik ke darat dulu, ayo. Ayo. Hati-hati. Nanshu. Nanshu. Dacun si bodoh. Apa aku juga bisa pergi sekarang? Bisa, tapi tidak disarankan. Itu tidak baik untuk stabilitas dunia dalam buku. Karena itu, opsi pembukaan jalur yang diatur sistem akan disimpan sementara. Inang bisa mencari kesempatan pergi nanti. Bisakah kamu jangan pergi? Tidak bisa, aku tidak pergi. Siapa yang akan memberiku 10 miliar ini? Aku yang akan memberimu. Kamu bohong, ya? Aku sudah menandatangani semua dokumen pengalihan saham atas namaku. Ini hadiah lamaranku untukmu. Asalkan kamu mau, sekarang juga bisa berlaku. Tak kira Kak Ian rela sekali ya, saham yang dia pegang nilainya ratusan miliar loh. Aku mau. Oh iya, mana ibu? Jangan buru-buru. Kak kedua dan ketiga bilang dia baik-baik saja. Sudah dilarikan ke rumah sakit. Aku akan menjenguknya sekarang. Aku juga mau ikut. Aku ikut dengannya. Kalian berdua sebaiknya ganti baju dulu, aku akan menyetir. Setelah kalian siap, temui aku di gerbang utama. Gimana? Maaf ya, Nanshu. Ibumu tadi sempat sadar sebentar. Dia sudah cerita semua kejadiannya kepada kami. Tadi kami terlalu terburu-buru, salah paham padamu. Gak apa-apa, soalnya waktu itu saya memegang pisau di tangan. Hal ini lupakan saja. Tunggu sampai ibu baik-baik saja. Nanti kita bicara lagi. Sudah bilang saya baik-baik saja. Kalian silakan lakukan aktivitas masing-masing. Jangan berkumpul di sini. Ibu benar, terlalu banyak orang menemani. Tidak baik untuk pemulihan tubuh. Betul, semua bergantian menjaga saja. Karena ibu sudah baik-baik saja. Apakah saya boleh mati saja? Tidak boleh. Kalian ternyata bisa mendengar pikiran saya. Saya awalnya hanya curiga. Sampai saat saya di tepi danau kemarin, baru menemukan bukti. Cerita saja, gimana ceritanya? Ini. Kami juga tidak tahu. Tepatnya hari Kak Ian datang untuk membatalkan pertunangan. Tiba-tiba bisa mendengar. Tapi kami selalu mengira. Hanya keluarga yang bisa mendengar. Juga baru kemarin memastikannya. Kak Ian juga bisa mendengar. Saya juga tidak tahu kenapa. Mungkin saja, karena tadi tercebur. Tubuh saya agak tidak enak. Nanshu, kamu juga harus istirahat, kan? Kita pergi dulu saja. Yang kamu bilang tadi saham, bukan cuma karangan buat ngecoh aku, kan? Masa sih? Terus kenapa tiba-tiba kamu suka sama aku? Kurang percaya diri ya? Cih, Pasti karena kecantikan nona ini. Dasar. Aku kan cantik banget, pasti bikin kamu kelepak-kelepak. Kadang-kadang jangan terlalu pede juga. Maksud kamu apa? Maksud kamu apa? Kamu mau apa? Maksudmu apa? Lepasin aku, lepasin aku. Sudah larut malam begini. Kamu nggak mau menginap? Nggak usah. Wah, sok gentleman banget ya. Selamat malam. aku nggak boleh biarin dia menang lagi.
Ini lantai 2. Cuma lantai 2. Masuk. Mengaku saja, kamu kan ngidam sama tubuhku. Siapa yang ngidap siapa sih? Haha. Ngapain ketawa? Salah kamu. Suruh pergi nggak mau pergi. Di hatimu bukan begitu yang kamu pikirkan. Kamu ngomong apa sih? Pergi, ayo pergi. Bete banget. Pergi, pergi. Aku pergi. Cepetan pergi. Pergi nggak? Kak kelima, pinjam baju dong. Pergi. Ini bagaimana sih? Bahkan mereka juga nggak tahu. Ada apa sih? Suara hati ini. Si Tolol Chun. Ini bukan apa. Efek samping setelah masuk ke dalam buku. Kalau nanti, terus-terusan begini, berarti di rumah, aku ini cuma pengeras suara berjalan dong. Tuan rumah, sistem sudah mengecek. Ini adalah kelebihan khususmu, membaca pikiran, bukannya seharusnya aku yang baca pikiran orang, itu karena saat sistem beroperasi, target pengguna dan target efeknya terbalik settingnya. Memang benar kamu si Tolol Chun. Kalau gitu, tuan rumah memilih untuk tinggal di dunia ini, aku masih bisa tinggal. Kamu, kenapa tidak bilang dari dulu? Host juga tidak bertanya. Kalau begitu, aku pilih untuk tinggal saja, lagi pula. Dunia ini cukup menyenangkan, sebenarnya, awalnya aku merasa aku tidak termasuk di dunia ini, sampai hari itu, aku melihat ibuku. Dan lagi, aku masih punya 100 miliar, menunggu untuk aku warisi, aku tidak ingin kembali. Lagi pula, di dunia asal, aku juga seorang yatim piatu. Untuk apa aku kembali, berperang 007. Kalau begitu, saluran teleportasi sementara dipertahankan, jika host membutuhkan, baru panggil sistem. Tunggu, di dunia ini, dunia, di mana penjahat berkeliaran, apakah Suran akan dihukum? Berapa lama hukumannya? Menghasut pembunuhan, ditambah pembunuhan, berencana, mulai dari hukuman seumur hidup. Baik, tidak apa-apa, kamu pergi saja, bye-bye. Bintang pop masa lalu Suran dihukum mati. Lu Qingyan, kekasih idealmu, sudah tidak ada lagi. Cahaya bulan apa? Kamu ingin melihat cahaya bulan? Kalau begitu, malam ini kita ganti tempat. Tamat.